Hey guys, welcome to our podcast. Ini Linspel Studio. Kebetulan saya praktisi hukum, tepatnya pengacara. Perkenalkan, nama saya Agus Cik. Ini merupakan podcast kita pertama. Ini teman kita Kelvin. Beliau sangat antusias dengan hukum. Untuk podcast pertama ini kita akan angkat topik perceraian. Ya. Karena kebetulan perceraian merupakan kasus yang paling tinggi untuk kasus perdata di Indonesia, baik itu Muslim, teman-teman kita yang Muslim ataupun yang non Muslim. Demikian. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kacamata hukum tentang topik apapun, bisa subscribe ke kita, tanyakan ke kita, nanti kita akan bedah sama-sama, baik pembedahan pasal ataupun bedah kasus. Oke, jadi kita mulai aja. Gue pengen tahu nih, bro. Kira-kira misalnya gue pengen bercerai di Indonesia, itu ada berapa cara sih untuk mengajukan gugatan seperti cerai ya? Iya. Oke, baik. Nah, jadi sebelum biasanya saya sebagai praktisi hukum, saya akan tanya. Nah, saudara agamanya apa? Kalau beliau mengatakan Muslim. Kalau misalnya anggapanlah kita mayoritas nih Ya. ya, Muslim lah kita pakai. Muslim ya. Ya. Oke. Nah, berarti dia harus mengajukan gugatan di pengadilan agama. Seperti itu. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang salah Salah konsultasi biasanya. Contoh, saya tanya teman saya yang Muslim, padahal saya non Muslim. Saya tanya, saya cerai di mana? Oh, itu pengadilan agama. Bener, nggak salah. Temannya nggak salah, yang salah yang nanya. Yang nanya. Iya. Iya kan? Karena dia bukan Muslim. Karena dia bukan Muslim. Oh, gitu. Iya. Coba dia nanya, terus juga kebalikannya, kalau seandainya nih yang non Muslim, tanya kepada yang Muslim. Saya Muslim, tanyanya ke non Muslim. Kalau mencerai di mana? Pasti dijawab pengadilan negeri. Nggak salah yang jawab. Yang nanya yang salah. Yang nanya yang salah. Kalau misalnya gue bukan non Muslim nih, bagaimana itu gugatan cerai? Tata caranya? Oke. Larinya kemana? Iya. Kalau non Muslim kan? Iya. Jadi kalau non Muslim berarti bukan Islam. Nah, gugatannya ke pengadilan negeri. Oke. Ya, Seperti pengadilan itu. negeri. Nah, jadi dia harus membuat suatu gugatan. Di dalam gugatan itu harus memenuhi beberapa unsur. Oke, agar gugatan itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim, baik itu Muslim maupun non Muslim. Itu apa aja tuh unsurnya? Nah, itu biasanya gini, kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 tentang perceraian. Oke, itu ada beberapa alasan-alasan yang harus terpenuhi. Nah, yang pertama itu mungkin salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, oke, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oke, yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Oke, yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ini biasanya bentuknya KDRT. KDRT ya. Yes. Yang kelima itu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Oke, yang terakhir, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Nah, jadi ini sama dengan komplikasi hukum Islam sama lebih kurang seperti itu, lebih kurang sama. Tapi kan banyak nih ya, gara-gara cuman nggak cocok aja tanpa ada unsur seperti ini, mereka langsung ngaju gugatan. Oke, gitu. nah, Biasanya ada inspeksi lagi nggak dari mereka? Benar. Jadi biasanya gini, di dalam hukum acara perdata itu konsepnya kayak gini. Bagi siapa yang mengajukan gugatan atau yang mendalilkan wajib membuktikan. Oke. Nah, sifat dari hakim itu pasif atau pasif. Jadi dia hanya melihat antara penggugat dan tergugat. Nah, jadi kalau misalnya si penggugatnya ternyata mampu membuktikan, ada kemungkinan besar dikabulkan. Jadi kalau misalnya tidak dianggap hakim, kalau seandainya tidak mampu membuktikan, ya kemungkinan besar bisa ditolak juga gugatannya. Biasanya kebanyakan nggak sanggup menafkahi itu paling banyak ya biasanya. Masalah sih rata-rata ekonomi sih. Iya, ekonomi ya. Ekonomi. Jadi teman-teman kalau ekonominya belum stabil sih
coba deh dipertimbangkan dulu deh. Iya, karena bisa salah satu pihak itu langsung bisa ngajuin gugatan seperti itu. Ya, tapi tergantung lagi. Nah, kembali lagi majelis hakimnya mau ngabulin apa enggak gitu loh. Ya, karena gini, biasanya sebelum diajukan gugatan cerai, apabila hadir dua belah pihak, maka secara otomatis tuh itu pengadilan itu biasanya langsung majukan mediasi dulu, menjalankan mediasi dulu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 sebenarnya. Jadi mereka akan langsung masuk ke sana mediasi untuk penyelesaian masalah. Seperti itu. Nah, kalau sebaliknya gimana nih? Kalau seandainya hadir ya dua belah pihak ya. Oh gitu. Seperti itu. Ya biasanya satu nggak hadir biasanya ya. Nah, biasanya. itu sebenarnya kalau satu nggak hadir itu salah satu cara cepat cerai. Oh gitu. Kenapa? Karena putusnya pengadilan, putusan tanpa dihadirnya tergugat, namanya fair stake. Fair stake. Yes. Berarti anggap dia nggak mau menyelesaikan kan? Jadi gini, setiap gugatan diajukan kepada tergugat. Nah, tergugat itu memiliki hak. Nah, hak ini bisa dipakai bisa tidak. Jadi kalau misalnya si tergugat tidak menggunakan haknya, ya dianggap tidak menggunakan haknya. Jadi maka hakim akan memutuskan setelah panggilan 3 kali secara sah menurut hukum. Setelah panggilan 3 kali ternyata dia tidak hadir, ya sudah diputuskan. Diputuskan ya. Nah, diputuskan secara sepihak. Oke, ini yang lain nih kasusnya. Kalau misalnya bukan karena ekonomi, karena harta gono gini, bagaimana tuh biasanya cerai? Oke, sebenarnya sih jadi gini ya. Kita kembali lagi. Menurut ini ya, tadi kan ada 2 ya, yang agama sama yang ini ya. Iya. Gimana itu? Jadi gini nih. Jadi gini. Untuk syarat perceraian itu harus memenuhi unsur. Unsur yang disebutkan tadi, yaitu mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tadi. Nah, ada nggak di salah satu unsur tersebut gitu loh. Jadi ternyata harta gono gini nggak masuk dalam unsur tersebut. Jadi nggak bisa kalau dasarnya harta gono gini. Gitu. Yes, itu bro. Jadi nggak bisa bro. Jadi kalau mau cerai itu harus ngacu juga ke sana bro. Gitu ya. Yes. Oke, misalnya ada salah satu nih, ternyata unsurnya ada salah satu. Terus misalnya gua punya harta banyak nih, bagaimana itu gugatannya? Jadi gini, kalau kita bertanya dulu nih, ini mau ngacu hukum Islam atau perdata biasa nih? Nah, kita pengen tahu nih dua-duanya. Oke. Nah, kalau untuk mengacu ke perdata biasa, ingat perceraiannya harus diputuskan dulu. Oke, setelah putus cerai, tidak ada upaya hukum selama 14 hari, berarti inkrah. Artinya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka diajukan harta gono gininya, gugatan lagi. Jadi 2 kali kerja. Itu apa tadi? Itu yang perdata biasa. Perdata biasa ya. Yes. Oke. Tapi kalau misalnya hukum Islam, ajukan sekalian nggak apa-apa. Satu kali. Oh, sekalian. Satu kali jalan. Oh, oke. Perbedaan apa sih yang paling mencolok antara dari perdata biasa sama hukum Islam? Oke, perbedaan yang paling mencolok itu sebenarnya pengajuan gugatan secara bersama-sama. Contoh macam yang tadi dirimu sebutin tadi, dirimu tanya tadi kan, masalah harta gono gini. Nah, kalau perdata biasa tuh nggak bisa. Sebab kenapa? Karena acara perdatanya itu, perceraian itu tertutup sifatnya. Sedangkan gono gini terbuka, jadi bertentangan. Maka harus diselesaikan salah satu dulu. Oh. Yang jelas nggak mungkin selesaikan gono gini baru perceraian, nggak mungkin. Kenapa? Karena gono gini itu timbul itu sesudahnya perceraian. Seperti itu. Sebenarnya harta gono gini itu kan harta yang didapat pada saat perkawinan dan sesudah, pada saat perkawinan, seperti itu. Nah, next ya, udah nih. Apa nih? Lu mau tanya? Masih ada lagi itu. Untuk perbedaan yang mencolok. Ya sementara sih di situ ya. Paling sih teman-teman banyak masalah hak asuh biasanya. Nggak hanya masalah harta kan? Ya, hak asuh itu ada perbedaan juga kalau. Ada. Jadi gini, kalau hak asuh itu, kalau kita bicara secara normal, itu sih biasanya lari ke ibu. Lari ke ibu ya. Normalnya itu biasanya itu bisa banyak kita temukan di jurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung. Ini contohnya nomor 126K PDT 2001 tanggal 28 Agustus 2003. Nih, bila yang bunyinya gini, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Oke, berarti anak lari ke ibu. Nah, tapi misalnya ada kasus nih kayak salah satu artis dulu ya di Indonesia. Itu kita nggak usah sebutin namanya, nanti jadi bahan gosip pula guys. Jadi jangan dibazar bro ya. Ya, jadi
Jadi hak asuh anaknya ini larinya ke cowoknya malah. Ya bisa. Nah, tapi karena mungkin rumor-rumornya katanya yang cewek ini ada salah satu unsur yang tidak layak sebagai seorang ibu. Ya, yang mendukung untuk Ya. perceraian itu. Jadi sebenarnya gini. Apakah itu menguatkan itu untuk lari ke bapaknya atau bagaimana? Ya bisa, benar. Memang itu yang terjadi. Oh, Jadi, karena unsur itu jadi dia lari ke bapaknya. benar. Jadi itu juga udah diatur dalam Mahkamah Agung nomor 102K SIP 1973 tanggal 24 April 1975. Bunyinya kayak gini. Berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan. Oke, berarti konsepnya tetap ke ibu sebenarnya. Khususnya bagi anak-anak yang masih kecil. Karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Ya. Contoh, ibunya pergi diskotik, mabuk-mabukan atau meninggalkan anaknya, atau ibunya gila Atau berselingkuh. Itu lebih parah lagi kayaknya. Selingkuh ya. Gitu ya. Kalau selingkuh sih sebenarnya sih tergantung ya. Tergantung ya. Iya. Karena gini bro, selingkuh itu bukan jadi satu acuan sih sebenarnya sih, nggak jadi satu acuan. Tapi memang betul untuk perceraian bisa jadi salah satu acuan apabila ketahuan berzina. Oke. Seperti itu. Atau si ibu meninggalkan anak-anaknya demi cowok itu, bisa. Yes, berarti dia memang melepaskan kan? Memang dia nggak panang ya, dia lebih memilih perasaannya kan? Oke. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya salah satu unsur seperti itu, misalnya harta gono gininya gue nggak mau bagi karena unsur seperti itu, bisa nggak? Harta gono gininya lu nggak mau bagi ya? Ya karena lu yang melakukan kesalahan itu, misalnya lu yang ninggalin gua, atau lu yang berselingkuh, atau lu yang Jadi kalau mabuk-mabukan. mengacu kepada undang-undang nggak bisa dong. Nggak bisa ya, tetap harus bagi harta gono gini. Ya sesuai dengan aturan undang-undang. Oke. Seperti itu sih. Ini kurang lebih kalau misalnya kewajiban hak asuh yang paling dipatenin buat mereka apa? Misalnya gua harus punya ini, harus punya unsur apa gitu loh untuk dapat kewajiban ini. Oke, jadi gini, ya itu banyak itu kasusnya kayak gini bro. Biasanya si istri kan kebanyakan tidak bekerja. Lalu Suami ngotot biasanya kan, ya, gue yang kerja gini. Ya, gue yang kerja, gue bisa nafkahi apa segala Iya. macam. Nah, perlu diketahui bahwasanya kewajiban untuk menafkahi anak walaupun sudah bercerai itu tetap ada. Jadi nggak ada alasan bahwasanya karena gue nafkahi jadi hak asuh lari ke gue. Suami nggak bisa seperti Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, dia tetap bisa lari ke istri apabila si istrinya juga Walau nggak bekerja. Kenapa? Karena memang kewajiban dari si suami. Iya. Untuk menafkahi. Berarti nanti unsur-unsur itu juga dinilai dari hakim siapa yang pantas Ya, untuk. betul. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya ingin menanyakan atau mengetahui informasi lebih lanjut ataupun mau tahu cara mengajukan gugatannya atau mau tahu bentuk mengajukan gugatan cerai, itu bisa subscribe di channel kita nanti, oke, dan follow. Terus kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan hukum atau ingin topik apa yang dibahas secara hukum dilihat dari kacamata hukum, itu bisa. Yang penting kita akan lihat permintaan terbanyak, itu kita akan kupas dulu. Ya. Seperti itu.